Oke, selamat sore adik-adik semua. Salam sehat ya dalam masa pandemi COVID-19. Ketemu lagi dengan saya pada kuliah tutorial tahap pertama yang akan membahas tentang penelusuran kejadian luar biasa atau KLB. Oke, sebelum kita mulai proses perkuliahan kita kali ini, mari kita lakukan absensi terlebih dahulu, mulai dari Jesse, apakah hadir di ruang Zoom hari ini? Hadir, Ibu. Yohanes? Hadir, Bu. Devi Kurnia? Hadir, Ibu. Novita Sari? Hadir, Ibu. Triputri? Hadir, Ibu. Dewi Dianawati? Hadir, Ibu. Oke. Widya? Hadir, Ibu. Kurnia? Kurnia Triputri hadir? Hadir, Ibu. Suarsini? Hadir, Ibu. Sastrini? Sastrini Hadir, Bu. ada? Hadir, Bu. Sama Yolanda? Ya, hadir, Bu. Angela hadir ya? Hadir, Ibu. Devi Kurnia ada? Hadir, Ibu. Ayuni? Hadir, Ibu. Oke, Aisyah sudah tadi ya? Sudah, Ibu. Di ruang Zoom ini ada 2 orang mahasiswa ya. Mohon dikondisikan, ingat protokol kesehatan, jaga jarak dan minimal memakai masker. Oke. Nah, selanjutnya sebelum perkuliahan tutorial tahap pertama ini kita lakukan, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk menundukkan kepala sejenak ya, berdoa, meminta petunjuk dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga proses perkuliahan ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya pada kuliah tutorial tahap pertama ini, siapa yang akan menjadi ketua? Saya, Bu, Sastrini. Oke, Sastrini. Dan siapa yang akan berperan sebagai sekretaris? Saya, Bu Yolanda. Oke, itu yang menjadi alasan kenapa Sastrini sama Yolanda dalam satu ruang Zoom ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Sastrini selaku ketua pada perkuliahan tutorial tahap pertama, waktu Ibu persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu Sutini dan teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Sas. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tutorial pada siang hari ini. Perkenalkan, saya dan Kristiani Sastrini Lopez dengan NIM 1914320023. Langsung saja saya persilakan kepada Sekretaris Yolanda untuk membacakan kasus epidemiologi klinik yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Maria Putriana Yolanda, NIM 18D10082. Kali ini saya akan membacakan kasus tersebut. Pada awal bulan Desember 2019, dokter praktik swasta di Desa Blakiu melalui surveilan pasif mendapatkan 4 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam, sakit kepala, mual muntah, dan sesak napas. Kasus semakin meningkat di pertengahan bulan Desember 2019 sehingga mencapai 10 kasus.
Di lain pihak, poliklinik Puskesmas 1 Abian Semal juga mendapatkan kasus yang serupa dan pasien semua berasal dari desa Blakiu. Hingga akhir bulan Desember 2019, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan lansia. Dari informasi yang didapat tersebut, Kepala Puskesmas Abian Sema memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan mendapatkan feedback positif dari petugas P2 DNIKes. Petugas PN Dinkes memberi arahan untuk segera melakukan penelusuran epidemiologi sesuai dengan tahapan ke desa tersebut dengan melakukan surveillance aktif, menyebarkan kuesioner pada semua pasien yang terlaporkan, dan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk memastikan apakah kasus merupakan kasus KLB, karena saat ini laporan kasus yang sama juga telah dilaporkan di beberapa negara di dunia. Baik, terima kasih Yolanda karena sudah membacakan kasus tersebut. Teman-teman, kita langsung saja ke step pertama, yaitu mengklarifikasi istilah yang belum dipahami. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Mungkin ada istilah-istilah yang kurang dipahami dari pemaparan kasus tersebut. Baik, mohon izin bertanya. Ya, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari kasus di atas, ada beberapa istilah yang masih kurang saya pahami, yaitu surveillance aktif, surveillance pasif, dan penelusuran epidemiologi. Mohon dijelaskan dari istilah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Arif. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Idewa Yursayanti, NIM 1914320012. Saya ingin bertanya tentang istilah status KLB feedback positif. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Di sini ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan kedua teman kita tadi. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Novitasari dengan NIM 1914320001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arif, di mana surveillance aktif merupakan petugas khusus surveillance untuk kunjungan ke desa dan rumah sakit agar mereka dapat mengidentifikasi kasus baru atau penyakit. Sedangkan untuk surveillance pasif memantau secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang sudah dilaporkan. Dan yang terakhir ada penelusuran epidemiologi, di mana penelusuran epidemiologi dengan melakukan surveillance ke masyarakat desa supaya dapat dilakukan penelitian. Contohnya seperti melakukan penelusuran tempat tinggal dan penelusuran faktor risiko pada berbagai jenis makanan. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas jawabannya. Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Angela Zapanya dengan NIM 1914320002. Izin menjawab pertanyaan dari Desak, apa itu tentang istilah status penetapan KLB dan feedback positif. Penetapan status KLB yang dimaksud dari kasus tersebut adalah apakah kasus tersebut timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sebelum adanya penetapan status KLB tersebut, perlu adanya deteksi dini KLB, yaitu kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan terhadap perkembangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa dan perubahan kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB. Seperti yang dilakukan oleh petugas P2 Dinas Kesehatan pada kasus tersebut,
dengan melakukan arahan untuk segera melakukan penelusuran, menyebarkan kuesioner pada semua pasien, dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah kasus tersebut merupakan KLB. Selanjutnya, saya ingin menjawab apa itu feedback positif. Feedback positif yang dimaksud adalah tanggapan petugas kedua Dinas Kesehatan yang langsung turut bekerja sama dengan memberi arahan untuk segera melakukan penelusuran epidemiologi sesuai dengan tahapan ke desa tersebut dengan melakukan surveillance aktif, menyebarkan kuesioner pada semua pasien yang terlaporkan, dan melakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk memastikan apakah kasus tersebut merupakan kasus KLB yang saat ini telah dilaporkan di beberapa negara di dunia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Angela. Dan teman-teman, dari beberapa istilah yang sudah dipaparkan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Sudah jelas ya. Jadi kita akan lanjut ke step kedua. Step kedua ini, teman-teman bisa mendefinisikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Ada dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari kasus KLB yang sudah dibacakan Yolanda sebelumnya? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketua, saya perkenalkan, saya Nila Dewi Dianawati dengan NIM 1914320038. Jadi, saya di sini ingin bertanya, ada kasus yang sudah dibacakan oleh Kak Yolanda itu di bagian surveillance epidemiologi pada aktif dan pasif. Terus saya bingung dengan kurang memahami di bagian jelaskan surveillance aktif dan pasif tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Diana. Teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Yohanes dengan NIM 1914-320053. Di sini saya ingin bertanya mengenai kasus di atas, mengapa pada kasus tidak dijelaskan status KLB-nya? Terima kasih. Baik, teman-teman. Pertanyaan yang sudah terkumpul ada 2 pertanyaan ya. Selanjutnya pertanyaan tersebut akan kita jawab ke step berikutnya. Kita masuk ke step 3, di mana kita akan membahas tentang brainstorming dengan menentukan pengetahuan dasar yang dimiliki serta membuat hipotesis. Teman-teman bisa menyampaikan jawaban dengan singkat atau dengan jelas dari pertanyaan step sebelumnya. Dipersilakan. Baik, izin menjawab Ketua. Silakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya NK Devi Kurnia Utami dengan NIM 1914320029. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Diana, yaitu surveillance aktif melalui community based surveillance atau sering disebut dengan surveillance berbasis masyarakat, dan event based surveillance atau sering disebut dengan surveillance berbasis kejadian. Surveillance pasif melalui surveillance di Van Yankes atau berbasis data kunjungan kasus, dan laboratory based surveillance untuk parameter kas pada penderita. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk jawaban yang pertanyaan kedua, ada yang ingin menjawab? Persilakan. Izin menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nima Dewidya Puspaningrum, NIM 1914320044. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes, di mana pertanyaannya mengapa pada kasus di atas tidak dijelaskan status KLB. Karena pada kasus tersebut belum dilakukan surveillance aktif dan pemeriksaan laboratorium pada semua pasien yang dilaporkan. Dan kasus tersebut belum termasuk 7 kriteria KLB.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Widya. Kita lanjut ke step keempat. Di sini saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan hipotesis sementara dari kasus KLB tersebut. Saya persilakan. Baik, di sini saya ingin menyampaikan hipotesis dari kasus di atas. Yang pertama yaitu surveillance kesehatan aktif maupun pasif berperan sebagai alarm dini untuk penetapan status KLB. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Hipotesis sementara dari Devi Kurnia. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin menambahkan. Perkenalkan, Silakan, nama saya Nima Dewi Dia Puspaningrum, NIM 1914320044. Dari kasus di atas, hipotesis yang saya dapat, penetapan status KLB dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman lain? Baik, mohon izin menambahkan. Silakan Arif. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Hamadan, NIM 19143200003. Baik, dari kasus di atas dapat saya tarik hipotesis yaitu yang memiliki hak dalam penetapan KLB adalah kepala daerah, kabupaten, provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Arif atas hipotesis sementara yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke step ke-5, yaitu kita membuat tujuan pembelajaran berdasarkan topik dengan menentukan pengetahuan yang kurang sudah dibacakan Yolanda. Dipersilakan. Izin menambahkan untuk diskusi selanjutnya, izin menambahkan info, yaitu bagaimana konsep surveillance kesehatan dan definisi surveillance kesehatan dalam penetapan kejadian luar biasa. Sekian penambahan dari saya. Terima kasih. Ada yang lain ingin ditambahkan? Dipersilakan. Izin menambahkan learning objective untuk pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau ditambahkan definisi dari KLB itu sendiri? Terima kasih. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin menambahkan untuk diskusi selanjutnya, bisa ditambahkan dengan apa saja standar penetapan KLB. Terima kasih. Ada lagi? Izin menambah diskusi selanjutnya, bisa ditambahkan dengan tujuan dan manfaat dari penetapan KLB tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin ditambahkan?
izin menambahkan untuk diskusi selanjutnya bisa ditambahkan tentang bagaimana proses pelaksanaan penelusuran epidemiologi dalam penetapan KLB. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Izin untuk menambahkan diskusi selanjutnya. Bisa ditambahkan siapa yang berhak menetapkan status KLB. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas tambahan dari teman-teman. Baik, karena teman-teman sudah memberikan learning objective atau LO dari kasus KLB ini, maka berakhirlah juga tutorial pertemuan pertama pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sutini sebagai tutor. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Ketua ya dalam proses diskusi atas waktu yang diberikan. Oke, Ibu kira proses diskusi sudah berjalan dengan luar biasa ya. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, semua mahasiswa sudah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Dan dengan berakhirnya kita di step 5 ya, penentuan LO atau learning objective ya. Maka berakhir pula proses perkuliahan tutorial kita di tahap yang pertama, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua dalam pelaksanaan perkuliahan sore hari ini untuk persiapan pertemuan berikutnya, karena kita akan berdiskusi lanjut berdasarkan atas LO yang kita sudah tetapkan saat ini, untuk mempelajari beberapa konsep-konsep teori yang bisa diambil dari buku maupun Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Tadi udah bagus ya.